Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan 12. Kita minggu ini adalah minggu ke-12 dari mata kuliah Logika Matematika. Nah, pada minggu ke-12 ini kita akan membahas tentang operasi pada relasi. Oke, operasi-operasi pada relasi. Misalkan di sini diketahui ada R dan S. R dan S ini adalah dua relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi relasi R dari himpunan A ke himpunan B, relasi S juga dari himpunan A ke himpunan B. R gabung S. Kenapa di sini ada operasi gabungan? Nah, kita ingat pada pembahasan minggu sebelumnya bahwa relasi merupakan himpunan. Relasi merupakan himpunan. Jadi operasi yang terdefinisi pada himpunan, termasuk di sini gabungan dan ada irisan juga, itu juga terdefinisi pada relasi. Jadi relasi R digabung dengan relasi S adalah himpunan semua pasangan berurutan X, Y anggota dari hasil kali kartesian A kali B, sedemikian sehingga pasangan berurutan X, Y adalah anggota relasi R, atau pasangan berurutan X, Y adalah anggota dari relasi S atau himpunan S. Nah, kata-kata tersebut, definisi mengenai gabungan pada dua relasi itu bisa dinyatakan secara simbolis seperti itu. Jadi R gabungan S sama dengan ada simbol kurung kurawal di situ bahwa menandakan bahwa R gabung S itu adalah himpunan. Isinya apa pada himpunan tersebut? Yaitu pasangan berurutan X, Y. Sedemikian sehingga X, Y elemen R atau X, Y elemen S. Jadi seperti itu. Ada relasi R, relasi S sama-sama dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini menyatakan operasi gabungan pada relasi R dan S. R gabung S. Nah, kemudian juga ada operasi irisan. Ada gabungan, ada irisan. R irisan S, himpunan semua pasangan berurutan X, Y elemen dari hasil kali kartesian A kali B, sedemikian sehingga X, Y elemen R dan X, Y elemen S. Jadi menggunakan kata hubung dan. Jadi pasangan berurutan X, Y nya ada di R sekaligus ada di S kalau irisan. Oke, contoh 1. Misalkan diketahui himpunan A anggotanya adalah bilangan negatif 1, 0, dan 1. Himpunan B anggotanya adalah bilangan 0 dan 1. Relasi R dan S dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Nah, ini diketahui. Relasi R min 1,0 artinya min 1 berrelasi dengan 0, min 1 berrelasi dengan 1, 0 berrelasi dengan 1, itu pada relasi R. Kemudian pada relasi S dari A ke B, 0 berrelasi dengan 0, 1 berrelasi dengan 1, dan min 1 berrelasi dengan 1. Ini diketahui pada soal. Pertanyaannya adalah tentukan R gabungan S dan R irisan S. Nah, cara menjawabnya, untuk yang gabungan dituliskan semua pasangan berurutan yang ada di R dan di S. Jadi digabung, ditulis semua. Min 1,0, min 1,1, 0,1, 0,0, 1,1. Min 1,1 ada di R dan ada di S. Ditulis cukup sekali saja pada gabungan R gabung S. R irisan S dicari elemen yang sama di R dan di S. Ada di R sekaligus ada di S, yaitu min 1,1.
Oke, berikutnya mengenai komposisi dua relasi. Misalkan diketahui ada ABC. ABC ini adalah himpunan-himpunan di mana relasi R1 adalah himpunan bagian dari hasil kali kartesian A kali B. Dan relasi R2 adalah himpunan bagian dari hasil kali kartesian B kali C. Komposisi R1 dan R2 disimbolkan R1 bundaran R2 adalah relasi yang elemen pertamanya merupakan elemen pertama R1 dan elemen keduanya merupakan elemen kedua dari relasi R2. Nah, secara simbolis penulisannya seperti ini. Jadi R1 komposisi R2 itu adalah himpunan. Himpunannya isinya adalah pasangan berurutan X, Z. Pasangan berurutan X, Z sedemikian sehingga X, Y elemen R1 dan Y, Z elemen R2. Jadi isinya itu adalah X, Z. X ini adalah elemen pertama pada R1 dan Z adalah elemen kedua pada R2. Nah, itu mengenai komposisi relasi R1, komposisi R2. Nah, kalau ada simbol R pangkat K, nah ini relasi, R pangkat K merupakan komposisi R dengan dirinya sendiri sebanyak K kali. Oke, berikutnya ke contoh 2. Misalkan R dan S adalah relasi-relasi yang didefinisikan pada himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif simbolnya Z plus. Nah, didefinisikannya seperti itu. Relasi R isinya adalah pasangan terurut X, 2X. Sedemikian hingga X ini adalah himpunan bilangan anggota dari himpunan bilangan bulat positif mulai dari 1. Jadi X-nya ini mulai dari 1. X, 2X, jadi 2 kalinya. Aturan relasinya adalah 2 kalinya. Jadi kalau X-nya 1 berarti berpasangan dengan 2, 1,2. Kalau X-nya 2 berarti berpasangan dengan 4 dan lain sebagainya dan seterusnya. Untuk relasi S isinya adalah pasangan terurut X, 7X, di mana X ini adalah anggota dari himpunan bilangan bulat positif. Jadi sama, X-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Aturan berrelasinya adalah 7 kalinya. Jadi kalau X-nya 1 berpasangan dengan 7, X-nya 2 berpasangan dengan 14. Pertanyaannya adalah tentukan R komposisi S dan R komposisi R. Nah, ini kita data terlebih dahulu, didaftarkan. Di daftar ini 6 elemen pertama dari relasi R. Relasi R itu aturannya adalah 2 kalinya. Jadi 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berrelasi dengan 6, 4 berrelasi dengan 8 dan seterusnya. Nah, kalau relasi S tadi, aturan berrelasinya adalah 7 kalinya. Jadi 1 berrelasi dengan 7, 2 berrelasi dengan 14, 7 kalinya. Dan seterusnya. Nah, kita menentukan R komposisi S. Oke, dilihat dulu elemen pertama pada R yaitu 1,2. Nah, 2 ini dimasukkan ke S. Di S 2,14. Jadi R komposisi S adalah 1,14. Jadi 1,2 kemudian 2 dimasukkan ke S 2,14. Jadi ditulis 1,14. Kemudian di R 2,4. Di S 4,28. Jadi 2,28. Kemudian di R 3,6, 6,42 pada S, jadi 3,42 dan seterusnya. Nah, ini secara umum kita menuliskan R komposisi S adalah himpunan pasangan terurut X,
14X, di mana X adalah anggota dari himpunan bilangan bulat positif. Jadi aturannya adalah 14 kalinya. Kemudian R komposisi R. Oke, elemen pertama pada R tadi 1,2. Pada R 2 ini 2,4 kan. Jadi R komposisi R 1,4. Kemudian 2,4. Masuk lagi di R 4,8. Jadi 2,8. Kemudian 3,6. 6 masuk di R 6,12. Jadi 3,12 dan seterusnya. Nah, ini secara umum kita tuliskan R komposisi R itu adalah himpunan pasangan terurut X, 4X. Sedemikian hingga X adalah anggota dari himpunan bilangan bulat positif. Jadi aturannya adalah 4 kalinya. Oke, sekarang operasi yang lain pada relasi yaitu tutupan transitif. Tutupan transitif dari relasi R. Simbolnya R, indeks atas ada simbol plus di situ. Merupakan gabungan dari semua R pangkat K dengan K lebih dari sama dengan 1. Jadi ini R plus R gabungan R pangkat 2 gabungan R pangkat 3 gabung seterusnya. Oke, kemudian operasi selanjutnya pada relasi yaitu tutupan transitif refleksif dari suatu relasi R. Simbolnya adalah R, indeks atas bintang. Merupakan tutupan transitif yang bersifat refleksif. Jadi, tutupan transitifnya digabung dengan semua pasangan terurut yang refleksif. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh 3. Diketahui himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, D, dan relasi R dari A ke A, dari himpunan A ke himpunan A. Dengan kata lain, relasi R adalah himpunan bagian dari hasil kali kartesian A kali A. R didefinisikan sebagai berikut. Relasi R memasangkan A ke B, B ke C, dan C ke D. Tentukan tutupan transitif dan tutupan transitif refleksifnya. Oke, cara menjawabnya kita harus menentukan dulu R pangkat 2, yaitu R komposisi R. Kemudian R pangkat 3, yaitu R kuadrat komposisi R. R pangkat 4 dan R pangkat K secara general, secara umum. Kita akan menentukannya dengan bantuan ilustrasi diagram. Nah, jadi seperti ini. Himpunan A, tadi himpunan A diketahui elemennya adalah A, B, C, D. Kemudian relasi R dari A ke A. Jadi pada himpunan yang sama yaitu A, yang anggotanya adalah A, B, C, D. Relasi R memasangkan A ke B, B ke C, dan C ke D. Nah, ini relasi R, A ke B, B ke C, C ke D. Kemudian kita mendefinisikan untuk R pangkat 2, yaitu R komposisi R. R komposisi R. Jadi dari A yang ke 1 ke A yang ke 3. Relasi R yang pertama A ke B, R yang kedua B ke C. Jadi R komposisi R, A ke C. Kemudian R yang pertama B ke C, R yang kedua C ke D. Jadi B ke D. Itu pada R pangkat 2, R komposisi R. Nah, R pangkat 3 ini dari A1 ke A4. Dari A1 ke A4. R-nya jalan 3 kali. Oke, di R yang pertama A ke B, di R yang kedua B ke C, di R yang ketiga C ke D. Jadi ditulis A ke D, A, D pada R pangkat 3. Nah, kemudian B, pada R yang pertama B ke C,
pada R yang kedua C ke D. Nah, pada R yang ketiga D-nya berhenti. Jadi sudah anggotanya cuma A, D. A ke B, B ke C, C ke D jadi A ke D, A, D. Nah, R pangkat 4 ini adalah himpunan kosong. R pangkat 3 komposisi R. Jadi dari A yang ke-1 ke A yang ke-5. Ke A yang ke-5. Nah, sedangkan jalannya yang A tadi, A kecil pada R yang pertama kan A ke B, kemudian dilanjutkan B ke C, C ke D. Pada R yang keempat D-nya kan berhenti. Jadi sudah tidak ada lagi hasil komposisinya. Jadi R pangkat 4 adalah himpunan kosong. Nah, kalau pada yang R pangkat 4 saja himpunan kosong, berarti otomatis untuk R pangkat yang lainnya, R pangkat 5, 6, dan lain sebagainya juga hasilnya merupakan himpunan kosong. Sehingga R pangkat K sama dengan himpunan kosong untuk K lebih dari sama dengan 4. Jadi mulai dari R 4, 5, 6, dan seterusnya itu adalah hasilnya adalah himpunan kosong. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke definisi tutupan transitif dari relasi R, yaitu gabungan semua R pangkat K. Jadi R pangkat 1 gabung R pangkat 2, gabung R pangkat 3, gabung R pangkat 4, dan lain sebagainya. Jadi semua elemen yang ada pada R, R pangkat 2, R pangkat 3, dan seterusnya itu dituliskan. Jadi mulai dari A, B, B, C, C, D, A, C, B, D, A, D. Nah, itu sudah berhenti di situ. Tutupan transitif. Kemudian tutupan transitif refleksif dari relasi R. Jadi semua elemen pada tutupan transitif digabung dengan pasangan berurutan yang bersifat refleksif. Jadi A, B, B, C, C, D, A, C, B, D, A, D ini adalah tutupan transitifnya digabung dengan yang bersifat refleksif A, B, B, C, C, D, D. Nah, itu cara mendefinisikan tutupan transitif dan tutupan transitif refleksif dari suatu relasi. Jadi itu operasi pada relasi. Pertama tadi mengenai operasi gabungan dan irisan, itu seperti kalian mengerjakan pada himpunan. Karena pada dasarnya relasi itu kan himpunan pasangan terurut. Jadi merupakan himpunan. Jadi operasi gabungan dan irisan yang terdefinisi pada himpunan juga terdefinisi pada relasi. Kemudian operasi komposisi, kemudian operasi tutupan transitif, serta tutupan transitif refleksif. Jadi itu dulu pembahasan kita untuk minggu ini, operasi pada relasi. Silakan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.